Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zumratun dengan NPM 20752037 dari kelas akuntansi 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Evi Yuniarti, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap tidak berwujud, yaitu PSAK 19 dengan rincian. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran, yang ketiga yaitu penghentian pengakuan, dan yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu definisi aset tetap tidak berwujud. Apa sih sebenarnya aset tetap tidak berwujud itu? Aset tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tidak berwujud memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait. Aset teridentifikasi atau liabilitas teridentifikasi terlepas apakah entitas memiliki intensi untuk melakukan hal tersebut atau 2. Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. Karakteristik yang kedua yaitu kendali. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tak berwujud biasanya timbul dari hak legal yang dapat dipaksakan dalam pengendalian. Karakteristik yang ketiga yaitu manfaat ekonomis masa depan. Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Selanjutnya yaitu pengakuan. Aset tidak berwujud diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tidak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Kemudian, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset tidak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tidak berwujud tergantung kondisi aset tidak berwujud tersebut diakuisisi. Berikut ini cara perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Untuk aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas yang pertama harga beli, termasuk biaya masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua,
segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Cara perolehan yang kedua, yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Nilai wajar dari aset tidak berwujud akan mempresentasikan ekspektasi probabilitas bahwa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan yang dimiliki dari aset tersebut yang diharapkan akan mengalir ke entitas. Cara perolehan aset tak berwujud yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Entitas dapat mengakui hibah pemerintah tersebut sebesar nilai wajar atau nilai nominal bantuan ditambah pengeluaran tambahan yang berhubungan langsung dengan penyiapan aset tersebut. Yang keempat yaitu pertukaran aset. Aset tidak berwujud diperoleh dari pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Biaya perolehan dari aset tidak berwujud diukur dengan nilai wajar kecuali 1. Transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan dapat diukur dengan andal. Cara perolehan aset tak berwujud yang kelima yaitu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap penelitian atau tahap riset. Adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua yaitu tahap pengembangan. Adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Selanjutnya yaitu pengukuran. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih baik model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Jika suatu aset tidak berwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicatat dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Baik yang pertama yaitu model biaya perolehan. Setelah pengakuan awal suatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Dan yang kedua yaitu model revolusi. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai atas nilai revaluasinya. Dicatat pada nilai pasar pada tanggal revaluasi dikurangi nilai akumulasi penyusutan selanjutnya dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset selanjutnya. Untuk tujuan revaluasi berdasarkan pernyataan ini, nilai wajar harus ditentukan dengan menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara rutin pada tiap akhir periode pelaporan, sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Model revaluasi tidak memperbolehkan yang pertama, revaluasi aset tidak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset.
Atau yang kedua, pengakuan awal aset tidak berwujud pada jumlah tertentu selain dari biayanya. Baik, selanjutnya yaitu amortisasi. Sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud, terbatas atau tidak terbatas. Dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Baik, untuk yang pertama yaitu masa manfaat terbatas. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset, harga pasar jika model revolusi, dikurangi nilai sisanya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Amortisasi harus dihentikan pada waktu mana yang lebih dahulu antara ketika aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang digolongkan dalam aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi yang dibebankan setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali pernyataan ini atau pernyataan lainnya ini mengizinkan atau mensyaratkan amortisasi dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Baik, yang kedua yaitu masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi. Sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009, penurunan nilai aset suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 revisi 2009 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya ketika 1. Dalam proses pelepasan. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tidak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, kecuali PSAK 30 revisi 2007. Selanjutnya yaitu penyajian. Dalam laporan posisi keuangan, aset tidak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai
sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan atau discontinued operation. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tidak berwujud, dipisahkan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya. 1. Apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. 2. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, yaitu unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tidak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kelima, yaitu pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan yang pertama, penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tidak terwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan penghapusan lainnya. 3. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85, dan 86 dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48 penurunan nilai aset jika ada. Selanjutnya yang keempat, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada. 5. Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 penurunan nilai aset jika ada. 6. Setiap diamortisasi yang diakui selama periode. 7. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Dan yang terakhir, perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.